Jadi tapi ini harus dinetralisir dulu. Nanti bahaya ini nanti. Maksudnya tak boleh sembunyi-sembunyi, ya tak ada orang nyumbang masjid. Kalau diam-diamnya biasa tak bawa bedokan ya kan? Nah, ini ada arahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu pelajaran yang sangat hebat. Allah mengatakan sedekah ya, sedekah itu, infak itu, ketika kamu keluarkan dengan terang-terangan atau sembunyi, semuanya ada pahala, ya kan? Semuanya ada pahala. Yang penting hati, yang menetapkan hati. Apalah artinya seseorang bersedekah sembunyi, kemudian dia berbangga dengan amaliyah, walaupun belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ikhlas itu kerjaan yang amat sulit. Ya kan? Sedekah yang sir itu lebih baik daripada terang-terangan untuk menjaga hati. Kata Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya yang lain Al-Fusul Al-Ilmiyah mengatakan An-Nafais Al-Uluwiyah, beliau mengatakan kalau kamu sedekah terang-terangan, niatkan supaya sedekah ini supaya orang-orang yang lain juga meniru saya untuk bersedekah. Karena sulit kalau kamu mau bangun masjid, membangun madrasah, kemudian semuanya bersembunyi bersedekah, harus ada yang terang-terangan supaya apa? Ya kan? Mengajak orang lain untuk juga bersedekah. Fadilahnya besar kan? Sedekah yang berdiam-diam itu memang betul, memang seperti itu. Fadilahnya sangat besar. Bahkan Rasulullah mengatakan, sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang, tudfi, akan memadamkan ghadabur rabb, murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang dulu bahkan baru-baru ini, maksudnya baru 20 tahun yang lalu di Bangil itu, saya di Bangil ya. Kadang-kadang orang-orang janda itu di setiap hari dia buka rumahnya, hampir setiap hari dia buka, di depan pintunya sudah ada makanan, ada beras, ada amplop. Ya. Di antara amaliyah siapa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Abdullah Sangeng itu seperti itu. Amaliyah dia baru diketahui setelah beliau meninggal, tidak ada lagi hadiah-hadiah orang yang di depan pintu rumah itu. Itu selalu dia berikan atau beras, apa rezeki yang dia dapat dibagi kepada fuqara masakin di depan pintu. Tidak tahu siapa yang ngasih. Itu orang yang dalam rumah fakir miskin ini makan, dia tidak tahu siapa yang ngasih. Ya, besar pahalanya kan. Nah, orang yang terang-terangan juga seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, intubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum. Intubdus sadaqat fa ni'mahi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kalau kamu menampakkan sedekah kamu itu baik, fa ni'mahi, itu sedekah yang baik atau pekerjaan yang baik. Wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan untuk tuhal fuqara dan kamu berikan kepada fuqara secara sembunyi, fa huwa khairul lakum, itu juga baik bagi kalian. Ya. Yang tak baik, yang tak sedekah. Yang tak baik yang tak sedekah. Ya. Ayo. Seperti itu. Jadi, soal ada yang mau tanya apa? Oh iya, ini Habib Farhan bawa masuk SMS, dia bawa anaknya ke dokter, dia minta doa mudah-mudahan diberi kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan ikhlas dengan tawadhu? Ikhlas dengan tawadhu. Ikhlas itu adalah membersihkan hatinya, ikhlas ya, bersih hatinya daripada dia membersihkan amaliyahnya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas ya. Yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu,
Di antara makna ikhlas, ya, di antara makna ikhlas adalah mensucikan amaliyah kita dari mulahadzatul makhlukin, dari perhatian makhluk-makhluk Allah. Bersihkan kita punya amal dari perhatian manusia. Ya. Kalau orang awam biasa, lebih dahsyat lagi orang-orang alim, kan? Ya, itu kan. Ikhlas di dalam mengajar, ikhlas di dalam berdakwah, itu dituntut bagi orang alim. Karena kalau tidak seperti itu, maka orang alim itu akan digiring, ilmunya akan menggiring dia ke dalam jurang api neraka. Ya. Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Man talabal ilma liyumari bihi sufaha, aw yukabiru bihi ulama, aw yusrif wujuhun nasi ilaih, adkhalahu Allahun nar." Ya. Man talabal ilm, siapa yang menuntut ilmu, tujuannya apa? Liyumari bihi sufaha, untuk menghinakan atau meremehkan orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh dibodoh-bodohkan nanti kan, seperti itu. Au yukabir bihi ulama, atau supaya di depan ulama dia juga orang-orang hebat, orang-orang besar. Saya juga alim, gitu maksudnya kan. Au yusrif wujuhun nas ilaih, atau supaya mata manusia, pandangan manusia, perhatian manusia ya terpusat kepada orang tersebut, supaya orang kenal saya, supaya orang tahu saya, siapa saya gitu. Kata Rasulullah, kalau niatnya seperti ini, adkhalahu Allahun nar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ya. Itu ikhlas. Bersihkan amal dari perhatian makhluk Allah, yaitu manusia. Secara singkatnya, kalau tawadhu itu adalah rendah hati, ya, tidak menyombongkan diri, walaupun dia punya pangkat, baik pangkat, kedudukan, jabatan, ilmu, semua itu harus orang yang memiliki jabatan ilmu semua harus tawadhu, ya, tidak sombong, ya. Kembalikan daripada tawadhu itu adalah takabur, ya. Jadi dia rendah, walaupun dia punya pangkat, dia punya kekayaan banyak, dia punya jabatan tinggi, dia punya pangkat tinggi, dia punya ilmu banyak, tetap dia rendah. Dia merendahkan diri, tidak mau dia. Itu tawadhu. Di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala harus seperti itu. Mengemban ilmu Allah harus orang-orang yang tawadhu, tidak menyombongkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Siapa yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah, siapa yang takabbur, sombong, akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah. Ya, tidak boleh sama sekali kesombongan itu hanya milik Allah. Yang pertama, sombong itu adalah iblis. Jangan sampai kita meniru sikap iblis yang tidak pernah mau tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita lewat hadis qudsinya, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu idari, wa man naza'ani minhuma adkhaltuhu nari wal ubali." Ya. Sesungguhnya kesombongan itu adalah pakaianku dan kemuliaan itu adalah sarungku. Artinya ya, aku saja yang boleh makainya. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man naza'ani minhuma," siapa yang memaksa untuk memakai kedua pakaianku itu, adkhaltuhu nari wala ubali, maka aku akan campakkan ke dalam nerakaku dan aku tidak mau tahu, wala ubali. Ya. Ya, tidak mau tahu Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah tidak mau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sombong itu. Maka Allah mengatakan, ini tawadhu, ya. Jadi tidak seakan-akan dia lebih hebat, dia lebih alim, dia lebih itu tidak ada sifat seperti itu, merendahkan diri. Dan itu perlu proses, ya kan? Kadang-kadang manusia ini kan, prosesnya apa? Orang kadang-kadang masih muda, kesombongannya lebih tinggi. Tambah dia punya umurnya di atas 40,
tambah usianya lebih matang, maka tambah dia bisa mengendalikan emosinya atau lebih bisa tawadhu atau merendahkan hatinya. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi maraha." Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kalian berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan tahrikal arda. Kalau kamu sombong, jalan belebuk. Kata Allah, lan tahrikal arda. Kamu tidak akan bisa membolongkan bumi atau tanah. Ya, tanah juga masuk tanah. Wa lan tablughal jibala tula. Dan juga ketika kamu mengangkat usung dada kamu tidak akan sampai melampaui tingginya kamu itu, tingginya gunung, tidak sampai. Jauh kamu itu kecil maksudnya. Manusia, kamu kecil. Apa mau disombongkan ya? Pak, tidak ada yang mau disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Kaifa yatakabbarul insan man kharaja min sabilil bauli marratain?" Bagaimana manusia bisa sombong sedangkan dia keluar dari dua jalan air kencing. Man kharaja min sabilil bauli marratain, dari jalan dua air kencing. Pertama dia dari air kencing atau lubang air kencing ayahnya, yaitu sperma atau air mani itu masuk ke rahim ibunya kan. Nanti sudah jadi 9 bulan itu kan, sudah jadi bayi, keluar lewat ya kan lubang kencing ibunya. Jadi 2 kali dari lubang kencing ayahnya dan lubang kencing ibunya. Apa mau disombongkan? Ya, lubang kencing ayahnya, lubang kencing ibunya, nanti masuk lubang kubur. Ya. Ayo, seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Tub 'alaina tawbah taghsil li kulli hawba. Sulana al-awrati wa amin ar-rawati. Li walidina rabbi wa mauludina. Ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani. وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع الكثر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة
بدل ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الظهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الى حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغير ثم إلى أرواح كافة الأولياء الشهداء والصالحين من بلد كافة سادتنا على البعلوي وإلى أرواح كافة سادتنا على البعلوي وإلى أرواح أولياء البلد وصالحين الجاه وسنن الحبيب سن من عمل القدر وابنه سلطان شرف وطرح من سنن القدر وصوله وفرحهم وإلى أرواح كافة حبائبنا مشايخنا وخصوصا رب أرواحنا وسادنا الحبيب حسن بن أحمد بهرون ووصولنا وفرهم منتسبين إليهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. Wabiniyah, kita niatkan ada yang minta didoakan, yang lagi sakit, yang lagi diopname di rumah sakit, Syarifah Halifah binti Syarif Hasan Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli maridan wa maridah insyaallah. Semua yang sakit dari kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, ibu kita, ayah kita, dan orang-orang yang menitipkan doa kepada kita, dan juga walad Habib Farhan, mudah-mudahan juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala bisyifa'il ajil ghaira ajilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا معلم محمد صلاة تكون لنا في كل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل سقم شفاء ولكل داء دواء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة جالبة للخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.